Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit wonten dalu menika kula panjenengan sami tansih pinaringan nikmat sehat, nikmat iman. Alhamdulillah saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin Selasa malam Rabu. Alhamdulillah dalam kondisi sehat wal afiat. Sholawat ugi salam kunjuk dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, subhanallah dumateng umatipun. Fa insyaallah mugi kanthi sholawat menika kita badhe angsal pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinten yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita buka pengaosan dalu menika kanthi wawasan basmalah sesaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan masih berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang pemakaman jenazah. Terakhir kita membahas yakni pembahasan ad-dafnu fi tabut, yaitu memakamkan jenazah dengan menggunakan peti mati ya tentu. Memakamkan jenazah dengan menggunakan peti. Bahwa memakamkan jenazah dengan menggunakan peti menurut madhab, menurut beberapa madhab hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh illa li udhrin, kecuali kalau memang ada udzur, ada alasan ya. Jadi secara umum memakamkan jenazah dengan menggunakan peti yang model petinya itu langsung dimasukkan. Kan ada nih petinya itu sekalian petinya dimasukkan. Tapi ada juga yang ketika dibawa itu dengan menggunakan peti, akan tetapi kemudian jenazahnya dikeluarkan dari petinya. Nah, menawi ngeten iki mboten napa-napa. Tapi yang dimakruhkan di situ adalah yaitu langsung petinya itu ikut dikuburkan. Nah, ini menurut ulama madhab hukumnya adalah makruh illa li udhrin, kecuali ada udzur. Macam-macam udzurnya apa? Contoh kondisi kuburnya banjir, banyak air. Nah, maka yang demikian boleh ya. Kula nate cerita nggih terus waktu dulu tugas di Banjarmasin itu Kalimantan Selatan itu, di sana itu tanahnya itu tanah baru dikeduk sedikit itu sudah banyak air. Nah, itu malah ya itu saya baru sekali lihat niku nggih pemakaman yo ekstrim menurut saya. Mbok ngagem diesel disedot niku mboten saged. Jadi cara di sana itu petinya dimasukkan ke liang lahat itu, ke kuburannya itu, kemudian diinjek bareng-bareng. Ya, diinjek bareng-bareng, kemudian ditindih batu yang besar. Nih, saking banyaknya air. Lah niku nggih, terus secara umum memakamkan jenazah dengan menggunakan peti itu hukumnya makruh illa li udhrin, kecuali ada udzur. Udzurin apa? Ka ardi rahwatin, seperti tanah yang becek, tanahnya becek.
au kana fil mayyiti tahriyah biharikin au lad'in, atau disebabkan karena jenazahnya itu hancur, entah itu karena terbakar atau apa ya, sehingga kemudian barangkali ketika dikafankan itu merasa jijik ya, itu maka yang demikian boleh ya, boleh menggunakan peti. Nah itu termasuk udzur. Lajeng pembahasan ziaratul kubur, pembahasan tentang ziarah kubur ya. Yubahu lirrijal ittifaqan ziaratul kubur ya, dibolehkan bahkan dianjurkan melaksanakan ziarah kubur, karena dalam ziarah kubur ini lil idzati wal i'tibar, ada satu pelajaran yang penting ya. Terus dengan berziarah niku, ziarah kubur, kita ini ada satu pelajaran yang penting. Napa niku? Yaitu mengingatkan tentang kematian. Niku nggih. Terus ziarah kubur itu dianjurkan, khususnya bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan bagaimana? Para ulama mengatakan bagi perempuan makruh, kecuali kalau kemudian perempuan itu bisa menjaga adab ya, karena biasanya perempuan itu kan hatinya itu ya dikhawatirkan nanti nangis-nangis, teriak-teriak di kuburan. Lah ini yang tidak diperbolehkan ya. Secara umum ya, ziarah kubur itu adalah mustahab, dianjurkan ya. Satu, untuk apa ya tadi? Untuk mengingat kematian. Rasulullah SAW ngendika, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah. Memang dulu Rasulullah sebelumnya melarang ziarah kubur ya, tapi setelah itu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul mauta, karena dengan ziarah kubur ini bisa mengingatkan kematian. Nanten nggih, terus orang-orang yang mungkin hatinya keras, nanten niku nggih, dijak jalan-jalan yang kuburan nanten kan ngerti. Wah, kowe sesuk ya bakal mati. Wong sing do gemede-gemede nanten niku jak jalan-jalan ning kuburan, jak ziarah. Kajenge napa? Biar hatinya menjadi lunak. Biar tidak sombong, biar tidak angkuh. Ya, diingatkan tentang kematian. Nggih. Bahkan dan waktunya kapan? Waktunya tidak ditentukan. Nggih. Waktunya tidak ditentukan, harus hari ini, tidak harus jam ini, tidak. Nggih. Tidak ditentukan. Akan tetapi menawi wonten kitab menika tidak ditentukan hari tertentu. Wa qaumuha yaumul jum'ati ya fal fadlu hadzal yaum. Adapun ziarah di hari Jumat itu dikarenakan hari Jumat itu memang memiliki keutamaan. Waktunya kapan? Nopo pagi, nopo siang, nopo sore? Semoga tidak ada ketentuan. Malah menawi enten salah setunggaling riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah istri Rasulullah, beliau bercerita nalika jatah Rasulullah niku bermalam di rumahnya Aisyah, Rasulullah menika yakhruju min akhiril laili ilal baqi. Rasulullah itu di akhir malam menjelang sholat subuh, nah, beliau ziarah ke kuburan. Jadi Rasulullah niku sering ziarah kuburan niku malah menawi ajeng subuh. Nek cara dhewe arep ziarah arep subuh dikira alek golek kesaktian
kayak kok wong nek arep subuh kok mesti saka kuburan ya. Nah, itu. Orang sudah nopo? Iya sudah dicurigai ojo-ojo kok golek apa ya. Nah, padahal ada riwayat Rasulullah dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila baqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di akhir malam, ya akhir malam ki ya sekira mungkin menjelang sholat subuh nih, ke kuburan Baqi. Ya, kuburan di kota Madinah itu namanya kuburan Baqi. Ya, yang di sana masya Allah nih, ulama, salah seorang ulama Indonesia di sana dimakamkan sinten? Mbah Maimun Zubair. Ya, yang kemarin waktu ada berita itu masya Allah jasad beliau itu masih utuh. Di sana itu di kuburan Baqi itu kuburan yang sudah lama itu dibongkar, ya kuburan yang tinggal tulang-tulang itu dibongkar. Lah ketika kuburannya Mbah Maimun Zubair itu mau dibongkar, jasadnya masih utuh. Akhirnya mboten sios dibongkar. Itu ada beritanya. Masya Allah, ini nggih. Lah jadi di Madinah itu ada kuburan namanya kuburan Baqi. Di sana dimakamkan para sahabat, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh di sana. Nah itu. Nah, Rasulullah ziarah di akhir malam ke kuburan Baqi sambil mengucapkan doa, Assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Ya. Keselamatan atas kalian wahai apa? penduduk kubur gitu ya. Kemudian wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah besok saya ya bakal nyusul nggih. As'alullahu lana walakumul afiyah ya, kami memohon keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Lah itu doanya seperti itu nggih. Terus waktunya kapan? Tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan waktunya. Harinya pun tidak ditentukan. Cuma kalau di sini disebutkan adapun pada hari Jumat ya karena memang hari Jumat itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Terus berziarah itu adalah satu ya untuk mengingat kematian. Yang kedua adalah mendoakan si mayit. Ngerti nggih? Ziarah itu adalah untuk kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah itu. Nah, itu terkait dengan ziarah. Kemudian ini saya ada tambahan terkait dengan ziarah, ada adab-adab dalam ziarah. Tadi yang pertama adalah mengucapkan salam niku wau, assalamualaikum, ya, tetap salam senajan orang pada meninggal, ya, awake dhewe tetap ngucap salam. Lah nek sing jawab waalaikumsalam, langsung dawati nawake, ya. Terus ketika masuk niku assalamualaikum. Ning mboten enten sing jawab, niku salam sing tidak perlu dijawab ngeten nggih. Nek semisal kula salam kali jenengan iki assalamualaikum jenengan jawab ngeten nggih. Nek salam ten kuburan kok enten sing jawab, waduh lah iku malah nggarai ngene nggih. Assalamualaikum ya. Keselamatan atas kalian. Niku yang pertama adalah mengucapkan doa masuk kuburan niku nggih. Kemudian yang kedua dilarang duduk-duduk di atas kuburan. Nah, kemarin juga kita sudah sampaikan juga ini ada larangan. Tidak boleh. Nah, niki sing takziah niki nggih. Yang takziah termasuk yang mengiringi jenazah sampai pemakaman. Nah, tidak boleh duduk-duduk di atas kuburan. Ngerti nggih? Nah, ini termasuk adab. Wonten setunggaling hadis saking Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriku thiyabahu thumma takhlusa ila jildihi
khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten, seandainya kalian duduk di atas batu bara, saya ulangi, seandainya kalian duduk di atas batu bara, kemudian pakaiannya terbakar sampai membuat kulit ini terkelupas. Kondisinya gitu, ada orang naik kobongan, kebakar, bajunya kebakar, kulitnya sampai gelupas-gelupas ngeten nggih. Itu lebih baik daripada kalian duduk-duduk di atas kuburan. Ini menunjukkan bahwa ini ada satu ancaman bagi orang-orang yang duduk di atas kuburan. Niku nggih, lah ini monggo saged diamalaken menawi takziah ten kuburan nggih nderek memakamkan jenazah ini termasuk adat. Kata Rasulullah, duduk di atas batu bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim, hadis menika sahih. Niki pelajaran niki penting. Nah, keranten nggih sosok tesih kathah nggih. Lah mbok menawi dereng ngertos hukume. Lah sakniki awake dhewe pun ngertos hukume monggo menika nggih. Nah, ini termasuk adab. Kemudian selanjutnya barangkali mbok bilih enten para jamaah ketika mengantarkan jenazah ke makam menika ada kok melihat wong ning kuburan kok sendale dicopot. Pernah lihat? Nanten nggih? Lah itu memang ada hadis. Ini termasuk juga ada. Yaitu melepas sendal ketika masuk kuburan. Tapi hukum melepas sandal ketika masuk kuburan ini bukan suatu hukum yang harus, namun adab saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak dilepas pun tidak apa-apa. Tapi memang ada hadis dari Bashir bin Khososiyah bahwa suatu ketika anan nabiyya ra'a rajulan yamshi bainal kuburi wa alaihi na'lan. Suatu ketika Rasulullah pernah melihat ada seorang jalan di atas kuburan, maksudnya masuk kuburan itu dengan menggunakan sandal. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ya sahibas sibtiyataini alqi sibtiyatak. Kemudian Rasul mengatakan, hei orang yang pakai sendal, lepas sendalnya. Ya, jadi Rasulullah itu melihat ada orang pakai sendal di kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, hei orang yang pakai sendal, ya lepaslah sendalmu. Fanadhara, kemudian orang tadi melihat siapa tadi yang ngomong. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang ngomong, oh kok Rasulullah kok yang ngomong. Khala'ahuma, ya, maka kemudian orang tersebut melepas sendalnya. Maka sehingga sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis menika nggih termasuk adab di kuburan adalah melepas sandal. Ya, tidak harus. Terlebih-lebih barangkali kalau makamnya, kuburannya tidak dirawat, okeh rine, akeh belinge semisal, maka kalau demikian tidak apa-apa ya masuk ke kuburan dengan memakai sandal. Niku nggih. Terus adab-adab terkait ziarah kubur. Mengingatkan kematian, ya, yang satu ya manfaat dari ziarah kubur adalah mengingatkan tentang kematian. Barangkali Mas nek ziarah kuburannya non muslim misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Ya, para ulama menjelaskan boleh berdasarkan sebuah riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah nangis
Kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Rasulullah mengatakan, "Aku meminta izin." Nah, ini termasuk hadis ini yang menjadi perdebatan para ulama ini. Ya, sebagian ulama mengatakan orang tua Rasulullah SAW itu meninggal dalam keadaan kafir. Ada juga yang mengatakan ini memang perdebatan yang panjang ini sejak dari dulu. Ya, akan tetapi sebagian ulama ada yang tawakuf, wis awake dhewe ora komentar tentang status meninggalnya orang tua Rasulullah. Nah, tapi ada satu riwayat mengatakan seperti ini, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama boleh ziarah ke kuburannya orang non muslim. Rasulullah suatu ketika menangis, kemudian ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda menangis?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Aku meminta izin kepada Allah untuk memintakan ampun." Ya, aku meminta izin kepada Allah, minta izin untuk minta ampun untuk ibuku. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan. Kemudian aku meminta izin kepada Allah untuk ziarah ke makam ibuku. Kemudian aku diizinkan. Niku nggih, itu ada hadisnya. Lah hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya ya ziarah ya ke kuburan non muslim, akan tetapi dengan catatan tidak perlu mendoakan. Lah terus fungsinya apa Mas kok ziarah ning non muslim? Ya fungsinya hanya untuk mengingatkan kematian saja. Oh ya sesuk aku ya bakal mati gitu nggih. Tapi kita tidak diperkenankan untuk memintakan ampun. Gitu nggih. Nah, Rasulullah sampai nangis ya karena tidak diperkenankan memintakan ampun untuk ya bapaknya. Dalam sebuah hadis ada yang mengatakan bapaknya, akan tetapi para ulama ada yang mengatakan maksud bapak di situ adalah paman. Wallahu alam bishawab. Terus ini terlepas dari niku nggih perbedaan ulama antara orang tua Rasulullah itu meninggal dalam keadaan muslim atau non muslim, wallahu alamnya itu perbedaan ulama. Cuma niku tadi saya membawakan hadis itu sebagai dalil para ulama mengatakan boleh. Niku nggih terkait ziarah kubur. Jadi mengingatkan kematian, kemudian mendoakan. Maka penting Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mau ziarah kubur ini ya nanti Mas Amir tolong kula diingatke mulih terkait doa, termasuk nanti doa sholat jenazah nggih. Saya selalunya lupa. Tapi tolong diingatkan nanti dibuatkan doa nggih, doa sholat jenazah, termasuk doa-doa yang dibaca untuk ya orang yang sudah meninggal. Niku nggih insyaallah nanti di fotokopi, dipelajari bareng-bareng. Nah, sehingga nanti ketika kita ziarah kubur ya ke makam orang tua ataupun ke makamnya sanak kerabat, nah kemudian kita sudah hafal doa-doanya. Ngeten nggih? Nah, ketika ziarah itu adalah mendoakan. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah pembahasan tentang takziah. Takziah niku nek cara mriki layak. Nggih. Tapi takziah niku nek secara bahasa itu artinya adalah menghibur. Takziah menika menghibur sahibul musibah. Dengan apa? Ya ayus liyazair ahlal mayyit. Ya, yaitu orang yang ziarah ataupun nek cara mriki lelayu itu menghibur kepada ahlul mayyit. Ya, menghibur dengan menganjurkan untuk bersabar karena ini sudah menjadi ketentuan Allah, kemudian juga mendoakan. Nah niki penting, doa ini mungkin saged dihafalkan. Doa ketika takziah. Nah, biasanya kan menawi takziah niku disambut nggih kalian sahibul musibah, tuan rumah yang ditinggal mati lah.
Nanti ketika kita ketemu dengan orang yang ditinggal mati ini, keluarganya, kita doakan. Doanya apa? A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Doanya niku. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang ditinggal mati, keluarga tadi, sahibul bayit, semoga Allah ya membesarkan pahalamu dan menjadikan baik musibahmu dan mengampuni yang meninggal, mengampuni mayitmu, maksudnya mengampuni orang yang meninggal. Ngerti nggih? Nah, ini doa takziah. Jadi ketika ketemu sama sahibul bait musibah, a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga Allah memberikan kamu pahala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbesar pahalamu, ya, memperbagus, memperbaik musibahmu, ya, kemudian mengampuni jenazahmu. Nah, ini doa ketika takziah. Ini sebagai penghibur. Ngeten nggih? Ini sebagai menghibur sahibul bait. Kemudian termasuk dalam takziah, ya, selain dengan mendoakan kemudian menghibur, ya, boleh kemudian sanak kerabat tangga tepalih niku memberi sesuatu yang bisa meringankan, karena biasanya orang yang ditinggal mati ini sibuk ngurusi tamu yang datang, termasuk masih dirundung kesedihan. Maka dianjurkan untuk sanak kerabat tangga tepalih menawi saged memasakkan. Jadi masak ini untuk si sahibul musibah. Nah, ini bentuk bagian dari napa? Takziah. Anak mriki mungkin nggih. Ada yang nek meninggal ada yang bawa beras gitu nggih. Nek meninggal ada yang bawa gula. Ning ngaten niku jangan dihitung. Apa nek basa nggen kula niku potangan. Mriki nggih enten. Sami. Mosok eneng musibah bar ngono dititipi utangan niku ya mboten pantes lah nggih. Ya itu sebagai takziah itu untuk menghibur, ya. Beda halnya nek eneng wong hajatan, wong niki musibah kok eneng potangan barang enggak boleh, ya. Nah, ini untuk menghibur sahibul musibah. Maka datang takziah dengan membawa apa? Karena apa? Sahibul musibah itu orang yang sedang mendapatkan musibah. Kadang sibuk sik ngurusi jenazah, sibuk enten tamu, kadang dirundung kesedihan, sehingga mungkin boten kok bermasak. Ya, maka tangga tepalih, tetangga, sanak kerabat ini dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ya mengatakan kepada ketika Ja'far ini sepupunya Rasulullah meninggal, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, masaklah untuk keluarga Ja'far karena sedang ada musibah. Lah ini salah satu bentuk napa? Takziah. Takziah menika menghibur, nggih, menghibur. Lah niku yang disebut dengan takziah. Kemudian selanjutnya wayat ulil mayyitil muslim, mendoakan tadi nggih, mendoakan mayit muslim. Wa takunu fi muddati 3 layal wa ayamiha, dan takziah ini berlaku 3 hari berturut-turut. Ya, boleh 3 hari berturut-turut. Nanti biasanya barangkali karena sanak kerabat nggih, dari jauh-jauh waktu pemakaman belum bisa datang, maka boleh datang di hari kedua, boleh di hari ketiga lah ini, ya. Nah, itu terkait dengan takziah. Jadi takziah itu
secara makna sebenarnya adalah menghibur sahibul musibah. Kemudian selanjutnya adalah al-buka'u 'alal mayyit, menangisi mayit. Boleh atau tidak menangisi mayit? Ya, di sini dijelaskan yubahul buka 'alal mayyit. Boleh nangisi mayit itu boleh. Bila raf'i sautin, tanpa bengak-bengok. Wah. Enten nggih? Ngono terus. Gusti Allah kuwi ora adil. Wah, sing disalahi Gusti Allah malahan gitu nggih. Eneng sampai kemudian nampar-nampar pipi, eneng sampai kemudian nyobek-nyobek baju. Nah, seakan-akan malah tidak menerima takdir. Lah, ini yang tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan niyahah. Niyahah niku napa? Niyahah niku menangis dengan suara yang keras. Nggih. Wah, kok sampean kok mati dhisik? Aku kok ditinggal. Kan ada sampai nangis. Nah, ini tidak boleh. Ya. Aku ditinggal dhewe, lah kok aku karo sapa? Wah, ngoten nggih. Golek kancane gitu ya. Lah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi yubahul buka 'alal mayyit, boleh menangisi mayit bila raf'i sautin, tanpa suara yang atau keras, au biqaulin qabihin, atau dengan perkataan-perkataan yang jelek, yaitu tadi seakan-akan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang demikian tidak boleh. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi suatu ketika putra Rasulullah yang namanya Ibrahim itu meninggal. Kemudian Rasulullah itu menangis. Putrane meninggal kan ya wajar nggih, sedih nggih, ditinggal mati putrane, kemudian Rasulullah menangis. Kemudian Abdurrahman bin Auf ngendika, "Ya Rasulullah, atabki?" Wahai Rasulullah, jenengan nangis. Nggih. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf niki cara-cara ketika melihat Rasulullah menangisi anaknya itu, "Ya Rasulullah, atabki?" Ya Rasulullah, lan jenengan kok nangis gitu. Maka awalam tanha anil buka, bukankah Anda melarang kami untuk menangisi mayit? Lah kok jenengan ki mbak kok malah nangis? Ya, Abdurrahman bin Auf ngeten niku. Lah, tidak demikian. Walakin nahaitu anin nauha. Bukan itu yang aku larang, itu adalah menangis dengan suara yang teriak-teriak, banter-banter, itu yang aku larang. Ya, akan tetapi kalau nangis bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan hadhihi rahmah, bukan nek nangis model kayak gini, ini namanya rahmah, yaitu napa? Kasih sayang. Ya wajar nek ditinggal mati orang yang disenangi, itu menangis itu wajar. Jadi boleh-boleh saja. Yang tidak boleh niku napa tadi? Teriak-teriak, bahkan sampai jambaki rambut, guling-guling, wah, ya itu yang tidak diperbolehkan. Itu namanya niyahah. Niyahah itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dahulu kayak gitu. Nah, maka kita umat Islam, seorang muslim, bagaimana ketika ada musibah menimpa kita? Ya sabar. Gitu nggih. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Bu. Khususipun kagem ibu-ibu nggih. Niki enten cerita. Niki satu pelajaran penting. Ada satu keluarga sahabat Rasulullah niku namanya keluarganya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu punya istri namanya Ummu Sulaim. Gitu nggih. Thalhah dan Ummu Sulaim ini punya anak. Ya, anaknya masih kecil. Suatu ketika Thalhah itu kemudian merantau pergi karena kebiasaan orang Arab itu berdagang. Lah, ketika ditinggal pergi ini, putranya ini, putra Thalhah niki panas sampai kemudian meninggal. Nggih, niki bapaknya tasih merantau, putrane meninggal. Maka Ummu Sulaim matur kalian tangga-tanggane, sok nek bapake iki mulih
jenengan ampun cerita napa-napa, ampun cerita neko-neko, kajenge kula sing cerita piyambak. Nggih. Terus Ummu Sulaim ini ngomong sama kerabat sama tetangga, jangan cerita kalau anaknya Abu Thalhah sudah meninggal. Kajenge kula cerita piyambak. Ngeten nggih. Padahal niku ibuke niku. Maka ketika Abu Thalhah itu kemudian pulang, niku disambut oleh Ummu Sulaim ya dengan berhias. Kan itu ya, Ummu Sulaim berhias menyambut kedatangan suami. Yang ditanyakan suami apa? Anake. Itu nggih. Sing ditekoki sinten? Anake. Lah tole sik apa kok ora ketok kan itu kan. Nah, mungkin bahasanya kita gitu. Tole ning ngendi kok ora ketok? Kata Ummu Sulaim, tole sedang tidur. Itu nih, tole ini sedang tidur. Ya. Akhirnya berhias, dimasakan masakan yang enak. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat sampai kemudian ketika itu yo mergo suwe ra ketemu kangen-kangenan ngeten niku lah. Akhirnya Abu Thalhah niku tanya lagi. Ya, di malamnya itu melakukan hubungan suami istri. Setelah itu tanya lagi, lah tole ning ngendi kok ora eneng. Nah, baru Ummu Sulaim mengatakan ngeten, Pak, kira-kira ini Pak, si istri ini Ummu Sulaim ini ngomong sama bapak, nek ada orang titip barang kalian jenengan, lajeng barang ini ku disuwun melih pripun? Oh ya kudu dibelekke no, barang titipan kok ngeten niku. Pinter niki Ummu Sulaim niku pinter ngrayu bapake pinter. Ya, jadi istri ini ngomong sama suaminya, Pak, kinten-kinten niki nggih, miturut jenengan. Nek enten tiyang nitip barang kalian jenengan, ada orang titip barang sama sampean, kemudian barangnya itu diminta lagi sama orangnya bagaimana? Ya harus dikembalikan. Wong dudu barangnya dhewe kok. Sementen ugi, Pak. Putrane jenengan iku pun dipendet kalian sing gadah. Waduh. Itu nggih. Jadi Ummu Sulaim ini tegar menghadapi musibah. Iki malah sing nangis-nangis bapake ngoten niku. Waduh, lah kok yo kok tega men to Dek kowe ora cerita Dek mau-mau ngoten niku. Akhire Abu Thalhah ini datang kepada Rasulullah marah-marah. Wahai Rasulullah, iki bojoku iki piye iki ngoten niku. Disalah-salahke ya. Saya ini kok baru dikasih tahu kalau anak saya itu meninggal, padahal di malam hari sampai saya itu ndak tahu, tak kira biasa-biasa saja. Tur yo akhirnya niku melakukan hubungan suami istri wis kadung suwe ra ketemu kan enten niku. Rasulullah tersenyum. Dilapori Abu Thalhah niku Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian berdua. Gitu nggih. Masya Allah, itu salah satu napa nggih kisah. Artinya seseorang ketika mendapatkan musibah itu ya sudah, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten usah kemudian gulung kuming, nangis-nangis, jerit-jerit, nampar pipi, ndak usah. Ya. Lah ini yang tidak diperbolehkan. Niku nggih, sabar. Bahkan dalam sebuah hadis ada satu doa ketika kita mendapatkan musibah, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairum minha. Nah ini penting Pak, doa ini bukan hanya musibah ketika ada meninggal, musibah nopo kemawon, jenengan kelangan nopo, nggih, baca doa ini, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku, wakhlufli khairam minha, dan berikanlah aku ganti dengan yang lebih baik. Niku nggih. Nah insyaallah mangke tolong Mas Amir saya diingatkan itu doa-doa yang seperti itu penting kita hafalkan. Ngeten nggih Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan bab jenazah saya kira cukup niki nggih. Cukup bab jenazah kita selesai, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita praktek. Kita akan mengadakan praktek apa?
tajhizul janazah, pemulasaraan jenazah gitu ya, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani ya. Nah, ini nanti bareng-bareng ya, kita sama-sama belajar praktek. Nek kemarin kan teorinya sok-sok malah sih ngrambyang gitu nggih. Lah nanti kita praktek bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Ngeten nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Terus insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan praktek. Babili makaten Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kala aturaken, babili yang saged kala aturaken mugi-mugi nambah wawasan, khusus wawasan ilmu nggih, khususipun kagem kula piyambak lan ugi para jamaah sedaya. Pindah malih insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan insyaallah praktek nggih dalam kepengurusan jenazah. Monggo kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.